Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih banyak sahabat Kitab Kehidupan yang masih setia mengikuti channel ini. Semoga Allah selalu senang atas apa-apa yang kita kerjakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat, siang ini saya akan membacakan atau menceritakan sebuah perjalanan salah satu sahabat saya. Dan alhamdulillah saya dipertemukan oleh salah satu sahabat yang memberikan sebuah cerita pendek namun penuh makna saat menuju khalwat. Dengan segala hormat, mohon maaf jika ada kalimat, jika ada kata-kata yang tidak sepakat atau memang ceritanya terlalu berlebihan. Saya atas nama pribadi mohon maaf dengan segala kekurangannya. Baik, siang ini temanya atau judul ceritanya adalah perjalanan seorang salik, sang pejalan kesadaran. Di sebuah desa di Jawa bagian timur, hiduplah seorang yang bernama Salman. Sejak lama ia ingin berjumpa, ia ingin bertemu, melepas rindu, melepas kerinduan dengan gurunya, Buya Abdul Syakur Yasin, yang dikabarkan sedang melakukan kegiatan tradisi khalwat atau menyendiri di dalam hutan. Bertahun-tahun Salman merasa ada sesuatu yang belum ia pahami dalam perjalanan ruhaninya. Ia telah belajar banyak tentang ilmu syariat, fikih maupun tasawuf. Akan tetapi hatinya masih merindukan sesuatu yang lebih dalam yang belum ia pahami. Suatu malam dalam perenungan, Salman berpikir dan memutuskan harus bertemu dengan gurunya. Cepat atau lambat dia harus bertemu. Keesokan harinya Salman meminta izin kepada keluarga, anak dan istrinya dan singkat cerita, anak istri Salman merestui perjalanan Salman dan mempersilahkan Salman ikut kegiatan tradisi gurunya, tradisi khalwat di hutan, menyepi dalam heningan
Singkat cerita, Salman pergi ke hutan. Salman berjalan di antara pepohonan. Ia mendengar suara jangkrik dan gemericik daun yang diterpa angin. Setiap langkahnya terasa seperti perjalanan menuju sesuatu yang tak kasat mata. Seolah-olah dia berhalusinasi, bukan ke tempat sesuatu yang ia tuju, tapi sesuatu yang membingungkan dirinya. Mungkin saking senangnya ingin berjumpa dengan guru rohani. Di tengah perjalanan, ia mulai merasa lelah dan sedikit ragu. Apakah aku bisa menemukan Buya? Pikirnya. Namun suara hatinya membisikkan, jangan berhenti. Jika kau mencarinya dengan hati yang bersih, kau akan bertemu. Akhirnya, setelah berjam-jam berjalan, ia melihat cahaya kecil dari kejauhan. Dengan hati berdebar, ia melangkah mendekat. Di depan sebuah gubuk kecil, duduklah seorang lelaki bersorban putih dengan jubah sederhana. Wajahnya teduh, matanya memancarkan cahaya kedamaian. Itulah Buya Shakur. Bergegas Salman segera bersimpuh. Air mata menetes di pipinya. Buya, saya datang karena rindu dan ingin belajar. Buya tersenyum lembut. Salman, perjalananmu ke sini adalah perjalanan pertama. Iya, Buya. Salman, mencari seorang guru bukanlah perjalanan fisik, tetapi perjalanan hati. Apa yang kau cari sebenarnya bukan aku, tetapi cahaya yang sudah ada dalam dirimu sendiri. Ujar pesan tersirat dari beliau, Buya Shakur, malam itu. Kemudian
Di malam itu, Salman mendirikan tenda tidak jauh dari gubuk atau tenda Buya Syakur. Dalam keheningan hutan, ia belajar bahwa Allah tidak jauh. Yang jauh hanyalah hati yang belum benar-benar tunduk. Dan dalam khalwat itu, ia menemukan bukan hanya gurunya, tetapi juga dirinya sendiri. Setelah bertemu dengan Buya Syakur di tengah hutan, Salman merasa hatinya semakin tenang. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang samar, ia mendengarkan nasihat-nasihat gurunya tentang hakikat hidup, kebersihan hati, dan pentingnya kesabaran dalam perjalanan menuju Allah. Namun, di tengah kegiatan khalwat itu, datanglah kabar dari desa bahwa aturan baru telah diberlakukan. Wabah COVID yang melanda negeri ini membuat pemerintah menetapkan larangan berkumpul dan membatasi perjalanan. Beberapa santri yang ingin bergabung di hutan untuk belajar dari Buya Syakur pun dan terkendala oleh aturan aparat desa yang khawatir dengan penyebaran virus. Malam itu, ada seorang utusan dari pesantren datang dengan wajah cemas. Dan kebetulan Salman ada di samping Buya. Buya, ada aturan baru dari pemerintah. Tidak boleh ada perkumpulan dan khalwat di luar pesantren. Semua harus kembali ke tempat masing-masing. Salman terdiam. Hatinya gelisah dan bertanya dalam dirinya, bagaimana mungkin mencari ketenangan dan ilmu menjadi sulit hanya karena aturan duniawi? Pertanyaan itu Salman utarakan, dan Buya pun menoleh ke arah Salman. Buya tersenyum tenang dan berucap, Salman, ini juga bagian dari perjalanan. Kau tahu, Islam selalu mengajarkan keseimbangan.
kita taat kepada Allah, tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan aturan yang dibuat untuk kemaslahatan bersama. Tapi ya, Salman ingin membantah, namun ia menahan diri. Buya menepuk pundaknya. Dengarkan ini, Salman. Khalwat itu ajang latihan. Khalwat itu bukan soal tempat, bukan hanya di hutan atau di gua. Yang paling penting adalah khalwat dalam hatimu. Jika hatimu tetap terhubung dengan Allah, dimanapun kau berada, itulah khalwat yang sejati. Salman tertegun. Ia baru menyadari bahwa ujian ini bukan hanya tentang aturan, tetapi juga tentang kepatuhan dan kebijaksanaan dalam menghadapi takdir. Akhirnya, dengan hati yang lebih lapang, ia bersiap untuk kembali ke kampung halaman. Dalam perjalanan pulang, ia merenungkan satu hal, bahwa murid sejati bukan hanya taat kepada guru, tetapi juga pada hikmah yang tersembunyi di setiap kejadian. Dan di sanalah ia memahami bahwa kebebasan sejati bukanlah berada di hutan atau di luar aturan, tetapi di dalam jiwa yang selalu merasa dekat dengan Tuhan. Oke, terima kasih banyak sahabat yang masih setia di channel Kitab Kehidupan, kisah cerita pendek dari perjalanan sang murid menuju guru ruhani, Kiai Haji Abdul Syakur Yassin Ibrahim. Semoga cerita ini memberikan inspirasi, memberikan motivasi, dan menambah keyakinan keimanan semua para sahabat, Dara Santi, dan para pengikut Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Syakur Yassin Ibrahim. Dengan segala hormat, akhir kalam, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.